Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti seleksi P3K, saya doakan semoga Bapak Ibu guru lulus dalam mengikuti tes seleksi P3K. Berikut ini adalah beberapa kategori soal kompetensi teknis atau SJT tes P3K Guru Sekolah Dasar tahun 2024, yaitu beberapa kategori diantaranya: 1. Pemahaman kurikulum, kemudian strategi pembelajaran, kemudian penilaian pendidikan, pedagogik, aspek sosial dan emosional peserta didik, dan teknologi pendidikan. Berikut ini adalah beberapa kategori soal-soal yang akan muncul dalam tes seleksi P3K tahun 2024. Tentunya Bapak Ibu terus semangat dalam belajar. Mudah-mudahan dengan belajar Bapak Ibu nanti dapat maksimal dalam mengikuti seleksi P3K dan dinyatakan lulus. Langsung saja ke beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal tes P3K Guru tentang pemahaman kurikulum. Soal nomor 1, apa yang menjadi tujuan utama kurikulum? A. Mengurangi beban belajar siswa. B. Memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengajar sesuai konteks siswa. C. Meningkatkan jumlah mata pelajaran. C. Memfokuskan pada hafalan materi pelajaran. Jadi tujuan daripada kurikulum merdeka yang tepat jawabannya adalah B, yaitu memberikan fleksibilitas bagi guru untuk mengajar sesuai dengan konteks siswa. Ini poinnya 5. Soal selanjutnya, dalam kurikulum merdeka apa itu profil pelajar Pancasila? A. Indikator akademik siswa. B. Gambaran ideal kompetensi kelulusan. C. Standar kelulusan nasional. D. Program khusus siswa berprestasi. Jadi profil Pancasila itu yang tepat adalah jawabannya B. Gambaran ideal kompetensi kelulusan. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetensi dalam kurikulum merdeka? A. Pembelajaran yang fokus pada hafalan fakta. B. Pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian keterampilan dan pengetahuan tertentu. C. Pembelajaran yang hanya berdasarkan nilai ujian. D. Pembelajaran yang seragam untuk seluruh siswa. Pertanyaannya adalah pembelajaran berbasis kompetensi dalam kurikulum merdeka. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian keterampilan dan pengetahuan tertentu. Ini poinnya 5. Soal selanjutnya, dalam kurikulum merdeka bagaimana peran asesmen diagnostik? A. Sebagai penentu kelulusan siswa. B. Sebagai alat untuk memahami kebutuhan awal belajar siswa. C. Sebagai laporan nilai akhir kepada orang tua. D. Sebagai bahan evaluasi kurikulum secara nasional. Pertanyaannya adalah asesmen diagnostik. Untuk asesmen diagnostik, jawaban yang tepat adalah B, yaitu sebagai alat untuk memahami kebutuhan awal belajar siswa. Jadi Bapak Ibu guru selalu melakukan kegiatan asesmen diagnostik dalam sebelum atau pada saat awal kegiatan pembelajaran. Ini untuk mengkondisikan siswa. Soal selanjutnya, elemen apa saja yang menjadi fokus profil pelajar Pancasila? A. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan teknologi. B. Kompetensi global dan nilai-nilai kearifan lokal. C. Nilai akademik dan prestasi olahraga siswa. D. Kecepatan siswa dalam menyelesaikan pendidikan. Pertanyaannya yaitu yang menjadi fokus profil pelajar Pancasila, yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu
kompetensi global dan nilai-nilai kearifan lokal dengan poin 5. Kemudian soal selanjutnya, apa karakteristik utama kurikulum berbasis capaian pembelajaran? A. Fokus pada proses tanpa memperhatikan hasil akhir. Penekanan pada kompetensi yang harus dicapai siswa. C. Memberikan penilaian hanya pada tugas individu. D. Menitikberatkan pada nilai akhir ujian. Jadi karakteristik utama dalam kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu untuk penekanan pada kompetensi yang harus dicapai siswa. Soal selanjutnya, dalam kurikulum Merdeka, bagaimana guru mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? A. Mengadopsi semua proyek disediakan oleh pemerintah. B. Mengintegrasikan proyek dalam konteks lokal dan kebutuhan siswa. C. Membuat proyek sesuai preferensi pribadi guru. D. Memberikan kebebasan penuh kepada siswa tanpa arahan. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu mengintegrasikan proyek dalam konteks lokal dan kebutuhan siswa. Jadi P5 itu untuk mengembangkan proyek berdasarkan kebutuhan siswa dan memberdayakan hal-hal yang bisa kita gali dari tempat-tempat sekitar. Lanjut soal selanjutnya, apa peran guru dalam penerapan kurikulum Merdeka? A. Menentukan kurikulum sendiri tanpa panduan. B. Sebagai fasilitator yang memberikan ruang untuk eksplorasi siswa. C. Mengontrol semua aktivitas siswa secara ketat. D. Fokus pada pemberian materi secara terpadu tanpa variasi metode. Jadi penerapan kurikulum Merdeka ini jawaban yang tepat adalah sebagai peran guru ya dalam penerapan kurikulum Merdeka, yaitu B. Sebagai fasilitator yang memberikan ruang untuk eksplorasi siswa. Soal selanjutnya, dalam kurikulum Merdeka apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? A. Mengajar sesuai silabus kurikulum nasional. B. Mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa saat ini. C. Menyelesaikan seluruh materi pada satu tingkat kelas. D. Memberikan tugas tambahan bagi siswa berprestasi. Jadi yang dimaksud dengan teaching at the right level, jawaban yang tepat adalah B. Mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa saat ini. Soal selanjutnya, apa keunggulan pembelajaran berbasis project based learning dalam kurikulum Merdeka? A. Mendorong siswa menyelesaikan proyek dengan panduan ketat guru. B. Mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. C. Mengutamakan hasil akhir dibanding proses pembelajaran. D. Membatasi ruang eksplorasi siswa untuk fokus pada hasil proyek. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk project based learning, yaitu B. Mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka? A. Target nilai akademik minimum siswa. B. Kompetensi inti yang harus dikuasai siswa pada setiap fase pembelajaran. C. Penilaian kinerja guru di kelas. D. Daftar materi yang harus diajarkan guru. Jadi yang dimaksud dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang tepat yaitu adalah B. Kompetensi inti yang harus dikuasai siswa
pada setiap fase pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Strategi pembelajaran berbasis project based learning paling efektif digunakan untuk A. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, B. Mempercepat siswa menyelesaikan tugas, C. Mengurangi peran guru dalam pembelajaran, D. Menambah materi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Soal selanjutnya, dalam pendekatan pembelajaran diferensiasi, apa yang menjadi fokus utama guru? A. Menyusun rencana pembelajaran seragam untuk semua siswa. B. Memastikan setiap siswa mendapatkan perlakuan dan materi sesuai kebutuhan siswa. C. Memberikan tugas tambahan kepada siswa pintar. D. Mengatur siswa sesuai nilai akademiknya. Jadi pertanyaannya adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu untuk memastikan setiap siswa mendapatkan perlakuan dan materi sesuai kebutuhan mereka. Lanjut soal berikutnya. Pendekatan discovery learning memiliki tujuan untuk A. Membantu siswa memahami materi melalui eksplorasi dan penemuan sendiri. B. Mengurangi waktu pembelajaran di kelas. C. Mempermudah guru menyampaikan materi secara langsung. D. Membatasi siswa hanya pada pembelajaran di dalam buku teks. Jadi jawaban yang tepat untuk tujuan utama dari discovery learning adalah A. Membantu siswa memahami materi melalui eksplorasi dan penemuan sendiri. Lanjut, soal berikutnya. Dalam pembelajaran berbasis masalah problem based learning, peran guru adalah A. Memberikan jawaban langsung atas pertanyaan siswa. B. Membimbing siswa dalam mencari solusi dari masalah yang relevan. C. Menentukan solusi terbaik tanpa melibatkan siswa. D. Menghadiri diskusi kelompok dan fokus pada tugas individu. Jadi yang disebut dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, jawabannya yang tepat adalah B. Membimbing siswa dalam mencari solusi dari masalah yang relevan. Lanjut soal berikutnya. Apa prinsip utama pembelajaran berbasis inquiry? A. Memberikan solusi langsung kepada siswa. B. Mendorong siswa untuk bertanya, mengeksplorasi dan menemukan jawaban sendiri. C. Mengutamakan hafalan materi pembelajaran. D. Fokus pada pengumpulan tugas dalam jumlah banyak. Jadi yang disebut dengan pembelajaran berbasis inquiry, jawaban yang tepat adalah B. Mendorong siswa untuk bertanya, mengeksplorasi dan menemukan jawaban sendiri. Contoh soal selanjutnya. Dalam pembelajaran kolaboratif, bagaimana peran siswa? A. Siswa bekerja secara individu tanpa interaksi. B. Siswa saling berinteraksi untuk menyelesaikan tugas bersama. C. Siswa hanya mengikuti arahan guru secara pasif. D. Siswa bersaing untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi yang disebut dalam pembelajaran kolaboratif yaitu yang tepat adalah yang B. Siswa saling berinteraksi untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah ini poinnya paling tinggi ya Bapak Ibu Guru ya. Lanjut soal berikutnya. Apa yang menjadi karakteristik utama strategi pembelajaran kooperatif? A. Mengutamakan kompetensi antar siswa. A. Mengutamakan kompetisi antar siswa. B. Siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.
C. Guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. D. Fokus pada hasil akhir individu. Jadi yang disebut dengan karakteristik utama strategi pembelajaran kooperatif, yaitu jawabannya yang tepat adalah yang B. Siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut contoh soal tes P3K Guru SD tentang penilaian pendidikan. Jadi soal ini tentang penilaian pendidikan. Lanjut soal berikutnya. Apa tujuan utama dari penilaian formatif dalam pembelajaran? A. Menentukan nilai akhir siswa. B. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara terus-menerus. C. Memberikan peringkat kelas. D. Menghukum siswa yang tidak mencapai target. Jadi tujuan utama dari penilaian formatif yaitu adalah yang B, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa secara terus-menerus. Dan penilaian formatif ini berlangsung pada selama proses pembelajaran. Kalau misalkan penilaian sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran, seperti penilaian akhir semester atau penilaian kenaikan kelas. Lanjut soal berikutnya. Instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pertanyaannya adalah untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. A. Pilihan ganda. Ini poinnya 2. B. Uraian atau esai. Ini poinnya 5. C. Isian singkat. Ini poinnya 3. D. Tugas membaca buku. Itu poinnya 1. Jadi untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik itu yang tepat adalah uraian atau esai. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, penilaian sumatif dilakukan untuk A. Memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. B. Mengevaluasi pencapaian akhir siswa pada akhir atau pada akhir satu periode pembelajaran. C. Memotivasi siswa belajar mandiri. D. Menyusun rencana pembelajaran berikutnya. Jadi penilaian sumatif itu dilakukan di akhir atau akhir suatu periode pembelajaran, seperti penilaian akhir semester atau PAS. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur sikap siswa. Untuk mengukur sikap siswa adalah A. Tes objektif. B. Observasi dan jurnal refleksi. C. Tugas esai. D. Portofolio siswa. Jadi yang tepat untuk mengukur nilai sikap siswa adalah B, ya Bapak Ibu, observasi dan jurnal refleksi. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? A. Penilaian yang hanya berdasarkan ujian tertulis. B. Penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa dalam situasi dunia nyata. C. Penilaian untuk menentukan ranking siswa di kelas. D. Penilaian berbasis teknologi tanpa mempertimbangkan pedagogis. Jadi yang disebut dengan penilaian otentik itu jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa dalam situasi dunia nyata. Lanjut soal berikutnya. Jenis penilaian apa yang paling tepat untuk mengukur keterampilan proses siswa? A. Lembar observasi dan rubrik kinerja. B. Soal pilihan ganda berbasis fakta. C. Tes esai tentang materi pelajaran. D. Tugas membaca literatur akademik. Yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu lembar observasi dan rubrik kinerja. Ini untuk mengukur keterampilan proses siswa. Lanjut soal berikutnya. Apa tujuan utama penilaian berbasis portofolio?
A. Memberikan nilai berdasarkan hasil ujian akhir siswa. C. Memonitor perkembangan siswa melalui kumpulan karya mereka. C. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan proyek individu. D. Mengevaluasi kemampuan hafalan siswa. Jadi yang disebut dengan penilaian berbasis portofolio itu lebih tepatnya adalah jawaban yang B. Untuk memonitor perkembangan siswa melalui kemampuan karya mereka. Lanjut soal berikutnya. Dalam penilaian berbasis proyek, aspek apa yang harus dinilai oleh guru? A. Hasil akhir proyek saja. B. Proses pengerjaan, hasil proyek, dan refleksi siswa. C. Kecepatan siswa dalam menyelesaikan proyek. D. Kreativitas guru dalam memberikan proyek. Jadi penilaian proses itu yang tepat yaitu adalah yang B, yaitu dari proses pengerjaan, kemudian hasil daripada proyek, kemudian refleksi dari siswanya. Lanjut soal berikutnya. Bagaimana cara terbaik menggunakan rubrik dalam penilaian? A. Memberikan deskripsi penilaian yang jelas untuk setiap aspek kinerja siswa. B. Menggunakan rubrik hanya untuk proyek besar. C. Membuat rubrik dengan kriteria yang umum tanpa deskripsi detail. D. Menggunakan rubrik setelah proses penilaian selesai. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang A. Memberikan deskripsi penilaian yang jelas untuk setiap aspek kinerja siswa. Lanjut soal berikutnya. Apa peran umpan balik atau feedback dalam proses penilaian? A. Menyampaikan kritik pada kesalahan siswa. B. Membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka untuk perbaikan. C. Menyediakan informasi tentang nilai siswa kepada orang tua. D. Mendorong siswa untuk belajar lebih cepat. Jadi yang disebut dengan umpan balik, yaitu yang tepat adalah jawabannya yang B. Untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka untuk perbaikan. Lanjut soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan penilaian formatif? A. Penilaian yang dilakukan untuk memberikan nilai akhir siswa. B. Penilaian yang dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. C. Penilaian yang dilakukan pada akhir semester. D. Penilaian yang hanya mengukur pengetahuan siswa. Jadi penilaian formatif itu selama berlangsung kegiatan pembelajaran. Maka yang tepat jawabannya adalah yang B. Kalau penilaian sumatif itu untuk di akhir semester atau di akhir periode pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Apa yang menjadi fokus utama dalam penilaian otentik? A. Mengukur keterampilan siswa dalam konteks dunia nyata. B. Memberikan nilai berdasarkan hasil ujian saja. C. Mengevaluasi jumlah tugas yang diselesaikan siswa. D. Membandingkan hasil siswa dengan standar kelas tertentu. Yang tepat yaitu adalah jawabannya yang A. Mengukur keterampilan siswa dalam konteks dunia nyata. Jadi penilaian otentik itu lebih kepada konteks dunia nyata. Lanjut soal berikutnya. Apa yang harus diperhatikan guru saat menyusun soal esai? A. Membuat pertanyaan yang mengarah pada jawaban satu kata. B. Memberikan ruang untuk siswa mengembangkan ide dan argumen mereka. C. Membuat soal yang terlalu kompleks untuk memotivasi siswa belajar lebih keras. D. Menyusun soal tanpa memeriksa kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang tepat adalah yang B. Memberikan ruang untuk siswa mengembangkan ide dan argumen mereka. Lanjut soal berikutnya. Nah, itu untuk contoh soal tes P3 ke guru SD tentang pedagogik. Yaitu apa langkah pertama yang harus dilakukan guru untuk memahami karakteristik siswa? A. Menyusun rencana pembelajaran. B. Melakukan observasi dan asesmen awal terhadap siswa. C. Memberikan tugas mingguan. D. Mengadakan diskusi kelompok. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang B. Melakukan observasi dan asesmen awal terhadap siswa. Ini untuk
memahami karakteristik siswa. Jadi Bapak Ibu sebagai guru di sekolah harus melakukan observasi dan asesmen awal atau melakukan diagnostik agar mengetahui atau memahami karakteristik siswa. Lanjut soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan scaffolding dalam pembelajaran? A. Memberikan bantuan sementara kepada siswa untuk memahami materi sulit. B. Membiarkan siswa belajar secara mandiri tanpa intervensi. B. Memberikan tugas berulang untuk melatih keterampilan siswa. D. Mengurangi beban belajar siswa dengan menghapus tugas. Jadi yang dimaksud dengan scaffolding dalam pembelajaran itu yaitu A. Scaffolding adalah memberikan bantuan sementara kepada siswa untuk memahami materi-materi yang sulit. Lanjut soal berikutnya, penilaian sumatif dilakukan untuk A. Memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. B. Mengevaluasi pencapaian akhir siswa pada akhir satu periode pembelajaran. C. Memotivasi siswa belajar mandiri. D. Menyusun rencana pembelajaran berikutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi pembelajaran sumatif itu, penilaian sumatif itu dilakukan di akhir semester atau dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa pada akhir suatu periode pembelajaran. Jadi ada penilaian sumatif dan ada penilaian formatif. Bapak Ibu ingat saja kalau penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir semester, kalau penilaian formatif itu dalam proses pembelajaran itu. Penilaiannya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut soal berikutnya. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur sikap siswa adalah A. Tes objektif. B. Observasi dan jurnal refleksi. C. Tugas esai. D. Portofolio siswa. Jadi yang tepat adalah yang B, yaitu observasi dan jurnal refleksi. Lanjut soal berikutnya. Apa tujuan utama dari penerapan pembelajaran berbasis siswa atau student centered learning? A. Menyelesaikan materi kurikulum secepat mungkin. B. Memaksimalkan potensi siswa sesuai kebutuhan dan minatnya. C. Memberikan tugas lebih banyak kepada siswa pintar. D. Membuat siswa sepenuhnya mandiri tanpa arahan guru. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu tujuan utama dari penerapan pembelajaran berbasis siswa atau student centered learning untuk memaksimalkan potensi siswa sesuai kebutuhan dan minatnya. Lanjut soal berikutnya. Dalam pembelajaran konstruktivis, peran utama guru adalah A. Menyampaikan informasi secara terperinci. B. Mendorong siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman. C. Membatasi siswa agar tidak melakukan eksplorasi di luar materi. D. Fokus pada penguasaan hafalan siswa. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu mendorong siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman. Lanjut soal berikutnya. Dalam pembelajaran yang efektif, apa yang dimaksud dengan diferensiasi pembelajaran? A. Memberikan materi yang sama kepada semua siswa tanpa pengecualian. B. Menyesuaikan metode, materi, dan penilaian dengan kebutuhan siswa. C. Fokus pada siswa yang memiliki nilai terbaik. D. Membiarkan siswa memilih materi yang ingin dipelajari. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu menyesuaikan metode, materi, dan penilaian dengan kebutuhan siswa. Atau pendidikan berdiferensiasi itu pendidikan yang berpusat kepada siswa. Lanjut soal berikutnya. Apa tujuan scaffolding dalam pembelajaran? A. Memberikan bantuan kepada siswa sampai mereka dapat belajar secara mandiri. B. Membuat siswa sepenuhnya tergantung pada arahan guru. C. Memberikan penjelasan yang sangat rinci untuk setiap tugas. D. Membiarkan siswa belajar tanpa bantuan tambahan. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang A. Memberikan bantuan kepada siswa sampai mereka dapat belajar secara mandiri. Lanjut soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? A. Strategi
yang memberikan kesempatan siswa belajar sesuai kebutuhan minat dan kemampuan mereka. B. Metode pengajaran yang hanya fokus pada siswa dengan kemampuan tinggi. C. Proses mengajar yang sama untuk semua siswa di kelas. D. Strategi untuk memberikan tugas tambahan kepada siswa dengan nilai rendah. Yang tepat adalah jawabannya yang A, yaitu strategi yang memberikan kesempatan siswa belajar sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka atau kemampuan peserta didik. Lanjut soal berikutnya. Apa tujuan utama dari Zone of Proximal Development atau ZVD menurut teori Vygotsky? A. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mandiri siswa. B. Membantu siswa belajar dengan bantuan guru dan teman sebaya. C. Mendorong siswa untuk belajar tanpa bantuan tambahan. D. Membatasi pembelajaran siswa pada zona yang nyaman saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu membantu siswa belajar dengan bantuan guru atau teman sebaya. Lanjut soal berikutnya, yaitu untuk contoh soal tes P3K guru SD tentang aspek sosial dan emosional peserta didik. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan regulasi emosi pada siswa? A. Kemampuan siswa untuk mengatur emosi mereka sendiri dalam berbagai situasi. B. Kemampuan guru untuk mengendalikan emosi siswa. C. Proses siswa menghindari konflik emosional. D. Kegiatan siswa untuk mengekspresikan emosinya secara bebas. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu yang dimaksud dengan regulasi emosi pada siswa adalah kemampuan siswa untuk mengatur emosi mereka sendiri dalam berbagai situasi. Ini tentunya Bapak Ibu guru paham dengan pembelajaran PSE ya, pendekatan sosial emosional. Lanjut soal berikutnya yaitu bagaimana guru dapat membantu siswa mengembangkan empati. A. Mengajarkan siswa tentang teori kepribadian. B. Memberikan pengalaman belajar kolaboratif dan reflektif. C. Membatasi interaksi sosial siswa untuk fokus belajar. D. Memperbanyak tugas individu. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B, itu poin tertinggi ya, poinnya 5. Berikan pengalaman belajar kolaboratif dan reflektif. Lanjut soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan self awareness pada siswa? A. Kemampuan memahami emosi dan perilaku orang lain. B. Kemampuan menggali emosi, kekuatan, kelemahan diri sendiri. C. Kemampuan mengatur emosi orang lain dalam kelompok. D. Kemampuan menyelesaikan tugas akademik secara mandiri. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu untuk kemampuan mengenali emosi, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri. Lanjut soal berikutnya, bagaimana cara guru membantu siswa mengelola stres dalam pembelajaran? A. Memberikan tugas yang lebih berat untuk melatih daya tahan. B. Mengajarkan teknik relaksasi dan manajemen waktu. C. Membiarkan siswa menyelesaikan masalah emosional sendiri. D. Menasehati siswa untuk tidak memikirkan tugas mereka. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar harus bisa mengendalikan kelas, terutama mengelola stres dalam pembelajaran, seperti halnya Bapak Ibu guru melakukan ice breaking. Contoh misalkan bisa dengan nyanyian, bisa juga dengan untuk mengembalikan fokus siswa, yaitu dengan cara menenangkan pikiran dan menarik napas dan selanjutnya. Maka yang tepat ini adalah jawabannya yang B, yaitu mengajarkan teknik relaksasi dan manajemen waktu. Lanjut soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan social skill dalam konteks pembelajaran? A. Kemampuan siswa berinteraksi dengan guru secara formal. B. Kemampuan siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun hubungan. C. Kemampuan siswa untuk menghindari konflik di lingkungan sosial. D. Kemampuan siswa untuk fokus pada tugas akademik. Jadi poin yang paling besar yaitu jawabannya adalah yang
B. Bapak Ibu, kemampuan siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun hubungan. Lanjut soal berikutnya. Bagaimana cara guru mendorong pengembangan growth mindset pada siswa? A. Memberikan apresiasi hanya kepada siswa yang mendapat nilai tinggi. B. Mendorong siswa untuk terus belajar dari kegagalan dan tantangan. C. Memberikan tugas yang sangat mudah untuk meningkatkan rasa percaya diri. D. Menghindari kritik terhadap kesalahan siswa. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu untuk mendorong siswa untuk terus belajar dan dari kegagalan dan tantangan. Lanjut soal berikutnya, bagaimana guru dapat membantu siswa mengembangkan empati? A. Mengajarkan teori tentang empati tanpa praktik. B. Mengajak siswa terlibat dalam aktivitas yang melibatkan pemahaman perspektif orang lain. C. Memberikan tugas individu terkait nilai-nilai sosial. D. Menghindari diskusi emosional dalam kelas. Jawabannya tepat dengan poin tertinggi yaitu adalah yang B. Mengajak siswa terlibat dalam aktivitas yang melibatkan pemahaman perspektif orang lain. Lanjut. Untuk soal berikutnya, apa manfaat regulasi emosi bagi siswa dalam pembelajaran? A. Membantu siswa fokus meskipun menghadapi tantangan emosional. B. Menghindari siswa dari tanggung jawab akademik. C. Membuat siswa lebih kompetitif di kelas. D. Mengurangi kebutuhan akan komunikasi interpersonal. Jadi poin yang paling tinggi jawabannya adalah yang A, yaitu untuk membantu siswa fokus meskipun menghadapi tantangan emosional. Lanjut soal berikutnya, apa dampak positif dari pengelolaan konflik yang efektif di kelas? A. Meningkatkan persaingan antar siswa. B. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan yang aman dan nyaman. C. Memungkinkan guru fokus pada siswa tertentu saja. D. Mengurangi kebutuhan komunikasi antar siswa. Poin yang paling besar jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu. Punten ini ada sedikit kesalahan, yaitu jawaban yang tepat adalah yang B, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lanjut soal berikutnya. Bagaimana guru dapat membantu siswa membangun rasa percaya diri? Memberikan tantangan. A. Memberikan tantangan yang terlalu sulit untuk siswa. B. Mendorong siswa mengakui dan merayakan pencapaian mereka. C. Menghindari memberikan umpan balik terhadap kesalahan siswa. D. Memberikan tugas yang selalu sama untuk semua siswa. Maka poin yang paling tinggi adalah yang B, mendorong siswa mengakui dan merayakan pencapaian mereka. Baik. Yang terakhir yaitu contoh soal tes P3K guru tentang teknologi pendidikan. Lanjut ke soal. Apa manfaat utama dari penggunaan Learning Management System atau LMS? A. Membuat pembelajaran lebih formal dan kaku. B. Mempermudah guru dan siswa mengakses materi dan tugas. C. Mengurangi interaksi tatap muka dalam pembelajaran. D. Mengganti fungsi guru sepenuhnya dalam pembelajaran. Jadi manfaat utama daripada LMS ini yang tepat adalah dengan poin tertinggi yaitu yang B. Mempermudah guru dan siswa mengakses materi dan tugas. Lanjut soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan flipped classroom? A. Guru memberikan tugas di kelas dan materi di rumah. B. Pembelajaran yang dilakukan sepenuhnya secara daring. C. Model pembelajar di mana siswa belajar materi sebelum tatap muka. D. Pembelajaran di mana siswa mengajar teman-temannya. Ini yang tepat jawabannya adalah yang C, yaitu model pembelajaran di mana siswa belajar materi sebelum tatap muka. Lanjut soal berikutnya, apa fungsi utama dari media interaktif dalam pembelajaran? A. Mengganti sepenuhnya peran guru. B. Memotivasi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. C. Memberikan hiburan selama pembelajaran. D. Menyediakan sumber belajar tanpa panduan guru.
Jadi yang disebut dengan media interaktif dalam pembelajaran lebih tepatnya dengan poin tertinggi yaitu adalah yang B ya Bapak Ibu ya. Yang B, memotivasi siswa untuk belajar pengalaman langsung. Ini saya sini C, tapi ini jawabannya yang B yang tepat. Lanjut soal berikutnya, bagaimana teknologi augmented reality atau AR dapat mendukung pembelajaran. A. Menggantikan buku teks dengan video. B. Memberikan pengalaman belajar yang imersif dan mendalam. C. Membuat siswa bergantung sepenuhnya pada perangkat digital. D. Membatasi pembelajaran pada ruang kelas saja. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang argumen reality itu yang B ya Bapak Ibu ya. Memberikan pengalaman belajar yang imersif dan mendalam. Lanjut untuk soal berikutnya. Apa perbedaan utama pembelajaran daring dan blended learning? A. Pembelajaran daring sepenuhnya dilakukan online, sedangkan blended learning menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. B. Pembelajaran daring lebih interaktif daripada blended learning. C. Blended learning tidak memerlukan teknologi. D. Pembelajaran daring hanya dilakukan untuk tugas tambahan. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A ya. Pembelajaran daring sepenuhnya dilakukan online, sedangkan pembelajaran blended learning menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Lanjut soal berikutnya, dalam pembelajaran berbasis teknologi, apa yang menjadi perhatian utama guru? A. Memastikan siswa menguasai teknologi terbaru. B. Mengintegrasikan teknologi untuk mendukung tujuan pembelajaran. C. Membatasi penggunaan teknologi untuk menghindari distraksi. D. Menggunakan teknologi hanya untuk tugas tertentu. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang dengan poin tertinggi tentunya yang B. Mengintegrasikan teknologi untuk mendukung tujuan pembelajaran. Lanjut soal berikutnya, apa kelebihan Learning Management System? LMS kelebihannya dalam pembelajaran ya. A. Memberikan informasi nilai secara otomatis kepada siswa. B. Memfasilitasi pembelajaran daring, pengelolaan tugas, dan komunikasi guru dan siswa. C. Mengganti peran guru sepenuhnya dalam pembelajaran. D. Mempermudah akses materi tanpa memastikan interaktivitas. Jadi yang tepat kelebihan daripada LMS atau Learning Management System yaitu yang dengan poin tertinggi tentunya yaitu yang B. Memfasilitasi pembelajaran daring, pengelolaan tugas, dan komunikasi guru dan siswa. Lanjut soal berikutnya, dalam pembelajaran berbasis teknologi, bagaimana peran video pembelajaran? A. Sebagai pengganti pengajaran tatap muka guru. B. Sebagai alat pendukung untuk memperjelas konsep yang diajarkan. C. Sebagai satu-satunya sumber belajar siswa. D. Sebagai hiburan tambahan bagi siswa. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang B dengan poin tertinggi, yaitu sebagai alat pendukung untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Tentu Bapak Ibu guru sebagai pengajar di sekolah sangat membutuhkan teknologi untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik dan pembelajaran yang disampaikan menarik. Lanjut soal berikutnya, bagaimana gamifikasi dapat mendukung pembelajaran? A. Membuat pembelajaran menjadi lebih kompetitif tanpa arah jelas. B. Menyisipkan elemen permainan seperti poin, tantangan, atau level untuk meningkatkan motivasi siswa. C. Menggantikan metode pembelajaran tradisional sepenuhnya. D. Memberikan hiburan kepada siswa tanpa mengintegrasikan tujuan pembelajaran. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B ya, dengan poin tertinggi, yaitu menyisipkan elemen permainan seperti poin, tantangan, atau level untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan flipped classroom dalam pembelajaran berbasis teknologi? A. Siswa mempelajari materi di kelas dengan mengerjakan tugas di rumah.
B. Siswa mempelajari materi secara mandiri di rumah sebelum pembahasan lebih mendalam di kelas. C. Guru mengurangi peran interaksi di kelas. D. Materi pembelajaran disampaikan sepenuhnya melalui video tanpa diskusi. Jadi yang tepat yaitu jawabannya adalah yang B ya, dengan poin tertinggi Bapak Ibu, yaitu siswa mempelajari materi secara mandiri di rumah sebelum pembahasan lebih mendalam di kelas. Demikian Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi P3K, saya doakan semoga Bapak Ibu guru dapat dinyatakan lulus terus belajar, karena tentu Bapak Ibu guru meyakini bahwa dengan belajar dan mempersiapkan secara maksimal apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan akan terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.